sekarang dengan kurikulum Merdeka, anak SMP itu banyak yang belum bisa baca. Prihatin sih sebenarnya, saya nggak tahu metodenya gimana ya. Tapi memang harus direvisi lah kalau menurut saya. Maaf ya, guru honorer dia kerja sama porsinya dengan guru ini. Digaji berapa? 200.000. Iya sih. Dalam perhitungan SIO itu ada 5 elemen dikali 12 SIO. Jadi probability-nya 5 kali 12, berapa itu? 60. Berarti ada 60 tahun. Pada tahun ke 60 tahun, dia akan kembali lagi ke sini. Yang tahun yang awal, 60 tadi, sama seperti itu. Sekarang 60 tahun lagi? Iya, 60 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu. Kondisinya hampir sama seperti itu. Sekarang. Jadi kondisinya, pergolakannya, apanya gitu kan seperti kayak itu. Yang terjadi sekarang itu sama kayak... Iya, karena kan alamnya hampir sama. Kan ini pengaruh si planet-planet ini terhadap emosinya manusia, terhadap alamnya segala macam itu kan. Selamat datang kembali lagi di Ordal Obrolan Dalam. Bersama aku Andri Skuter. Dan aku Aan. Kali ini kita agak mellow. Kenapa? Waduh. Karena kita bakal bahas yang... Aduh, jangan deh. Ketiduran lu. Jangan. Kayak mengantuk aja sih sebenarnya. Udah waktunya ya. Udah waktunya. Jadi kali ini ya seperti episode sebelumnya, kita ini beda hari ya sama ngetek yang beda. Ini juga baju udah. Kalau tadi kan aku ngetek topinya gini, nah sekarang gini. Itu bedanya. Aduh susah nih ya. Aku nyarinya apa nih? Kali ini kita seperti biasa di Ordal kita bakal ngobrol lebih dalam lagi. Kita kupas kulik semua kehidupannya, rahasianya. Dalam kalau bisa ya bintang tamu di sini setelah ini masuk penjara lah ya. Kayak sebelah dong. Aku dong. Jauhan. Jadi kita udah kedatangan Mas Bagus, teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Terima kasih Mas Bagus sudah datang. Coba kenalin dong ke kita semua Mas Bagus ini sebagai apa kira-kira. Oke, ya, saya Bagus Yudo. Saya sebenarnya kalau ditanya apa sih profesinya agak bingung juga. Karena banyak profesi. Ya salah satu gini deh, saya di praktisi pendidikan, jadi saya ada ngelola 2 kursusan, satu kursus untuk anak-anak minat baca dan belajar Bimba IEO, yang satunya lagi kelasunik.com. Di situ, nah yang menarik di sini yang kelasunik.com ini, gua bikin itu untuk kita supaya bisa belajar beraneka ragam bidang. Ada di situ musik, ada di situ musiknya juga bukan musik yang basic gitu ya. Mungkin kita mau belajar jazz, mau belajar blues dan lain sebagainya pada para masternya. Terus kita juga ada kelas akupuntur, pengobatan tradisional, kelas herbal juga ada, kelas mind control. Misalkan lu mau pengen sesuatu, kita bisa setting itu supaya keinginan lu tercapai. Nah namanya Wismaster itu. Terus ada juga kelas astrologi. Kebetulan di sini saya kenal sama masternya dan saya pernah belajar di sana juga, namanya Master Gunadi. Nah, beliau sangat master di bidang astrologi Chinese ya. Nah, nanti kita akan bahas itulah ya. Terus kita bahas dulu dari yang pertama, kelas pendidikan atau astrologi tadi. Ya? Oh iya, yang tadi. Oh, yang pertama itu. Calistung kayak bimbel gitu ya? Ya, di situ kita saya kebetulan ngambil franchise yang kebetulan dulu sama pendirinya Pak Bambang itu punya visi, dia punya minat supaya anak kecil kita umur 3 sampai 6 tahun kita bimbing mereka supaya punya minat baca dan belajar. Kenapa? Karena anak Indonesia ini kebanyakan literasinya rendah, nggak punya minat baca sama minat belajar, ya kan? Nah, kita ada metode bagaimana supaya tidak hanya bisa, kalau bisa gampang cuma baca gitu tanpa ngerti artinya. Tapi kalau ini hasilnya setelah masuk di tempat kami bimbaio.com Bimba.io itu anak akan punyai minat baca. Nah, sama kemudian nanti minat belajar. Nah, itu sudah karena saya baru ngambil yang hanya untuk Bintaro ya. Nah, kalau yang di Bimba Pusat tuh sudah mempunyai 3.600 unit seluruh Indonesia. Banyak banget. Jadi kecil-kecil gitu ya, unit-unit kecil gitu. Itu tadi yang untuk anak-anak ya kan. Ada slot kosong lagi nggak, Mas? Ada, masih ada. Kalau mau buka unit-unit lagi. Ini ada nih satu yang belum baca. Saya bisa baca. Oh, bisa. Saya guru loh. Oh iya, ada guru. Saya guru. Baca nasib. Baca nasib. Boleh. Atau baca saldo lah yang paling ada dia. Baca pikiran deh saya mau. Ada nggak kelas baca pikiran? Ada. Oh ada loh, nanti ada tuh kelas di hipnoterapi. Oh berarti bukan yang kelas yang anak tadi ya, berarti yang kelas unik yang mungkin yang kelas anak tadi fokus untuk literasi anak-anak yang dia belum bisa baca
yang Ya. punya minat. Soalnya ada temen aku, anaknya dikasih gadget mulu, kasihan. Kasih Iya. apa? Gadget, Gadget. handphone. Yang untuk belajar Nggak kali. Enggak, lihat nonton doang YouTube. Ya mungkin Iya. darahin jadi gamers anaknya gede gitu. Kita Enggak. harus positive thinking sama apa yang terjadi. Enggak, tapi kecuali- udah parah deh, udah kayak dia minta gua harus ada handphone, kalau enggak tenang dia. Tapi benar itu kasus banyak kita Banyak kan, Mas, kasus kayak kayak gitu. Jadi kita ngasih pemahaman ke orang tua bahwa anak itu harus sebenarnya umur 3 sampai 6 tahun itu belum boleh anu gadget. Karena dia paparan ininya. Kemudian anak dia tidak terangsang kognisi sama afeksinya ya apa namanya itu. Jadi dia hanya bermain di ini, kemampuan dia berimajinasi, kemampuan dia untuk berlogika nggak ini karena pasif ya. Dan kalau sudah ini sudah ketagihan, dia susah di ini. Bahkan ada yang sampai parah sampai di maaf matanya sampai sakit gitu ya, sampai ada yang pecah pembuluh darahnya gitu kan, sampai kayak gitu. Soalnya bahkan ada yang suka ngerajuk ya, maksudnya Iya, tantrum. nangis, tantrum. Tantrumnya bisa sampai parah, sampai Iya, kayak iya. gitu. Nah kayak Sama gitu nih barusan tadi gua ketemu. sama anak-anaknya. Iya, sama anaknya. Udah bilang sama itu udah orang masuk tuanya. nanti konsultasi ke psikiater itu kalau itu udah kayak gitu udah nggak bisa ditangani oleh kita ini gitu. Oh, gitu, harus makanya, ke psikiater. makanya kalau punya anak besok udah jauhkan dari gadget, biar dia main pasir, main lumur hujan-hujanan gitu nggak Ya, apa-apa malah. Nah, soalnya ini, kemarin baru lewat di FYP. Ya kayaknya di umur segini kayaknya udah harus punya kayaknya. Iya, Masih iya. udah punya anak kayak berasa ada tuh dia diajarin dari baru lahir, diajarin membaca kayak ini, diliatin tuh buku-buku Al-Qur'an sampai akhirnya udah berapa tahun tuh di FYP gue lihat kan. 3 tahun dia pengen ngambil buku, Bob Iya, pengen belajar. iya. Wah, gokil sih. Dan metode sebenarnya orang tua. metodenya itu kalau di tempat kami itu ada fun learning ya. Jadi harus didasari fun learning. Jadi nggak memaksa. Kalau maksa Iya. itu anak jadi takut belajar kalau Iya. takut baca. Jadi kita ada satu metode, kita dengan nyanyi, dengan gerak, dengan segala macam, anak tanpa sadar dia belajar. Nah kalau dia sudah senang belajar ya sudah kita kasih lagi modulnya, kita kasih modulnya. Kalau zaman dulu kan, zaman gua dulu ya anak, baca ini Budi zaman ini, nah itu kayak gitu. udah males, Iya, nggak itu mau udah ya. takut anak udah ini. Kalau sekarang enggak, jadi kita fun sambil ini, sambil main-main Sambil gitu. main ya. tapi sambil belajar gitu. Iya, Sambil itu. belajar. Iya, iya. Karena ya emang sebenarnya teori yang diajari, saya kan basicnya pendidikan PAUD juga kan. Oh, pendidikan PAUD. Iya, Nyambung PAUD. dong. Salaman dulu. Boleh direkrut kayak. Di teori itu kan diajari gitu kan Pak, kayak dia belajar sambil bermain. Anak-anak Iya. yang usia PAUD gitu Iya. 0 sampai 6 tahun tuh Nah. belum belajar, belum boleh Iya. sampai serius Iya, banget iya. gitu. Memang Sementara- dunia dia bermain. Iya, Makanya dunia. cara memberikan kita harus dengan bermain. Gitu. Bermain itu apa? Sesuatu yang menyenangkan anak. Jadi anak itu seneng, fun, itu namanya bermain. Nah, kalau coba situ aja kalau belajar disuruh dipaksa sama misalkan situ belajar apa yang situ suka lah, misalkan IT atau apa. Tapi kalau suka, senang kan? Iya, Akan nggak benar. usah disuruh. Iya, tanpa Nggak disuruh usah- pasti iya. mau gitu. Karena saya pernah ngajar SD ini Mas. Banyak siswa yang bahkan udah sampai kelas 6 SD itu belum bisa baca. Sekarang dengan kurikulum merdeka, anak SMP tuh banyak yang belum bisa baca. Iya, Tuh benar. parah kan? Parah kan? Adik aku yang sepupu baru bisa membaca udah kelas 6 Mas. Mau masuk SMP nih. Aduh. Baru bisa Itu aduh. prihatin sih sebenarnya, saya nggak tahu metodenya gimana ya. Tapi memang harus direvisi lah kalau menurut saya, maaf ya. Iya. Mungkin bukan Departemen masalah. Pendidikan Budayaan. Kadang gini Mas, yang aku lihat di daerah ya Mas. Iya. Kadang kesalahannya itu bukan hanya karena nggak hanya guru aja sih, Iya, tapi iya. kadang orang tua juga udah males ngajarin, Iya. udah limpasin, udah deh anak sekolah Karena aja gitu. gini, ya kita nggak bisa nyalain orang tua karena Iya. orang tua itu juga nggak punya teknik untuk ngajarin anak. Ada Sementara durasinya ya. iya, sementara guru juga dibebani dengan kurikulum yang selalu ganti-ganti, terus kasih LKS lah apa, dia Iya. harus menyelesaikan itu program buat program ini. Iya, Udah ditambah capek guru muridnya dengan 60 orang. Iya, capek gurunya satu. Tapi kalau sekarang udah ada peraturannya. Di tempat aku maksimal tuh menerima murid cuman 30. sebanyak 28. Iya, Ya, tapi nggak kan boleh lebih. tapi kan gajinya miris. Guru honorer dia kerja sama porsinya dengan guru ini, digaji berapa? 200.000. Iya sih. Lu Saya dari 500. dari rumah 500 pernah ajarin, no, kan masih mending 200. Itu dia di posisi di Maumir apa di India apa mana ya? Iya. Nggak usah Itu jauh-jauh, dia- Mas. Ya orang tua saya juga gitu Mas. Kebetulan ibu guru kan. Ya, Kadang berarti sedih. berarti sama ibu saya guru, Iya. salaman lagi. Saya keluarga Karena- pendidik. Ya kadang gue, ya makanya saya pengen punya media, bukan punya media ya, bikin bentuk media seperti ini tuh pengen nyuarain itu Iya, juga Mas. iya. Karena apa ya, kadang kasihan gitu Iya, yang di iya. daerah gitu, yang di kota. Kalau gue sih yang di kota Mas,
bodo amat. Iya. Karena di kota privilege-nya udah tinggi gitu. Fasilitasnya udah Fasilitasnya banyak, kita mau udah milih banyak, kayak mau apa milih juga kayak ada. apapun ada. Iya. Tapi yang di daerah gimana Iya. Mas? Yang di desa, kecamatan. Dan Terpencil sebenarnya gini ya, gitu. di kota pun itu fasilitas walaupun banyak. Sekarang kan tidak semua orang mampu. Iya, ya kan? benar. Ini contoh kasus ya, saya belah-belahan aja. Di Tangsel itu SD negeri di salah satu daerah dekat tempat saya itu. Untuk masuk SD negeri itu masih kena, padahal kan harusnya gratis ya, gratis Iya, ya. iya. Masih harus dia bayar sekian, anaknya tukang ojek nih, tukang ojek kan dulu murid kami dari Bimba masuk situ. Harus bayar sekian juta untuk ini, untuk itu, apa. Padahal negeri, harusnya free. Oke lah kalau untuk seragam, masih mending. Iya. Buku-buku yang nggak perlu, yang paket Iya, itu yang harus ini juga harus sih, ini. iya sih. Kalau misalnya fotokopi, kenapa nggak difotokopi sih gitu loh? Bayar. Iya, Nah kemarin teman saya juga keluh. Jadi anaknya naik kelas, habis itu harus beli ini fotokopi nggak boleh. Jadi Iya. teman saya juga ini kan fotokopi fotokopi bisa nggak boleh? nggak boleh. Jadi harus beli bukunya Ya, itu. Tapi Emang kadang fotokopi agak- agak cepat juga. Tapi di tempat saya ngajar tuh itu yang nggak bayar, Mas. Buku tuh emang udah datang dari Di mana itu tempatnya itu? di Serdang Bedagai, Kabupaten daerah Sumatera Utara. Nah itu bagus itu. Bagus. Bagus Lu itu. nggak ada, Nggak, kita nggak ada nggak. pemungutan Mungkin biaya sama gini, sekali. mungkin gini. Nah, ini aku juga sebagai apa ya? Kedekatan dengan guru dan sekolah itu deket lah karena keluarga background dari orang pendidikan lah Ya, semuanya ya, gitu. ya. Kadang guru juga nggak bisa disalahin untuk Iya. kenapa dia jual LKS karena kadang kebutuhan untuk jual LKS itu kadang untuk kehidupan gaji guru Iya. honorer Nah tadi itu juga. balik lagi lah muter kayak Nah, muternya itu. di situ. Jadi ada Iya. lingkaran setan Iya. gitu. Pun kenapa nggak diboleh fotokopi? Karena itu ada penerbit, Iya. ada aturannya juga, Iya. ada undang-undang. Iya. Nggak semua itu Iya. yang bisa difotokopi Iya, gitu. iya. Sebenarnya gitu. Tapi sekarang kalau anak nggak mampu, anaknya tukang ojek atau satpam Iya atau sih, apa gitu, iya ya sih. dia pengen belajar, masa nggak dapat hak belajar Iya sih. sih, benar. Sementara kalau Jakarta, anak gua kemarin yang SMA itu free semua. SMA itu free. Karena SMA dia kita tinggal di Tangsel tapi dia sekolah di Jakarta. Itu free. Buku-buku setelah dia selesai dia balikin ke sekolah udah selesai Ya, beres iya gitu. sih. Itu Kalau ya Jakarta balikin ke ketat sekolah ya memang udah. ya. Ya asal jangan dicoret atau Ya, apa, ya. dipinjami Ya, lah bahasanya. Iya, ya. dipinjamin memang. Harusnya kan gitu, bukunya itu aja kok. Gitu, Bro. Berarti tadi tujuan dari buka apa tempat bimbel Iya, kali ya? Bimba IUEO itu bimbingan minat baca dan belajar IUEO. Nah, kebetulan saya ada buka satu franchise ngambil satu franchise di Bintaro dan itu udah tersebar 3.600 ya, yayasan punya 3.600 seluruh Indonesia. Lebih mungkin sekarang 3.800. Lokasinya Bintaro di daerah mana Mas? Di Villa Bintaro Indah. Oh, Villa Bintaro Indah ya, ya. buat teman-teman Kalau yang ada mau- ibu-ibu yang mau ya, punya yang anak. nonton gitu. Mungkin minat kayak baca. ada ya orang tua juga kita nggak bisa nyalahin sih sebenarnya Iya, kayak iya, iya. ngajarin gitu. Ya udah orang tua, tapi satu yang saya agak kesel tuh Mas, kadang Ya, apa tuh? orang tua kadang suka ikut campur ke sekolah gitu. Nah, apa saya itu? ya, saya dulu suka, maksudnya kita kan ngedidik anak-anak nih gitu dengan cara kita, tapi orang tua dengan datang sendiri ke sekolah nyelesain masalahnya itu gitu. Contohnya apa itu, Re? Mendahuluin saya gitu. Contohnya Kayak apa? ada salah paham gitu kayak misal anak-anak berantem atau Oh, apa. iya, iya, itulah. Orang tua ikut campur, saya Ya, belum turun iya. ini, belum Iya, tahu, iya, belum iya. ikut gitu, dia udah turun nyelesain Iya, sendiri iya. sampai anak-anaknya trauma, takut. Iya, gitu. iya, ya kayak itu tuh yang harus dihindari. Kadang-kadang apa ya, orang tua tuh terlalu menggebu-gebu berapi-api. Menggebu-gebu, Wah, ini iya. ada kayak gini Wah, ya. anak gua, saya iya. nih gitu ya kan. Didik sendiri aja kalau gitu mah. Emang sebenarnya di Indonesia tuh yang perlu parenting sebenarnya. Iya, Parenting ilmu itu nomor parenting satu. itu perlu sih. Itu perlu itu. Jadi orang tua tuh nggak tahu cara ngedidik anak harus bagaimana, perkembangan anak dari 0 sampai sekian tahun sampai sekian sampai remaja sampai itu gimana, padahal nggak tahu. Jadi kan anak ini butuh apa, Setuju anak sih. ini lagi ngapain gitu kan. Setuju sih. Ya kan tentu lebih tahu lah yang jurusan kependidikan. Terus Ternyata. tadi untuk yang Kelas saya unik. penasaran sama yang kedua. unik. Kelas Iya, unik. kelas unik itu Tadi apa? ada bahas apa? Kelas Ilmu unik. Astrologi. Nah, kalau astrologi. saya jelasin sekilas, klasunik.com itu namanya juga kelas unik. Di situ maksud saya, cita-cita saya tuh pengen orang Indonesia tuh punya soft skill lain selain ini non formal ya. Kita buat pendidikan non formal, jadi semacam kursus. Jadi di situ kalian bisa belajar apapun di bidang apapun di situ. Bisa secara online ataupun offline. Bidang misalkan musik, terus kemudian bidang pengobatan tradisional akupuntur. Terus habis itu tentang pengobatan tradisional ada herbal, ada apa namanya akupuntur, terus kemudian ada astrologi, terus ada lagi bidang mind control untuk kita pengendalian pikiran gitu kan. Dan itu semua sains semua, artinya semua itu bisa dibuktikan, dirasakan bukan apa ini. Jadi saya mencoba ini kita giring ke arah ranah sains dan itu bisa dipraktekkan, bisa jadi praktisi nantinya. Kenapa saya buat gitu? Karena kalau
kita pakai jenjang formal itu kelamaan. Memang kalau jenjang formal dan harus pakai ini tuh. Nah kalau ini minimal dia bisa praktekkan buat diri dia sama keluarga. Misalkan herbal gitu kan, dia punya pengetahuan herbal, dia bisa praktekin, dia bisa anu sendiri, dan itu semua sebagian besar udah saya pelajari ke masternya. Jadi saya minta master tuh ngajar yuk tempatku ini supaya rakyat Indonesia pinter gitu loh. Jadi punya wawasan lebih luas gitu. Gitu. Nah, kalau herbal apa? Macam-macam, ada herbal Indonesia, Nusantara, ada herbal Chinese gitu itu kan. maksudnya jadi obat ya atau Iya, apa? itu dari tanaman yang bisa kita buat Lain untuk sebagai obat untuk penyembuhan kita gitu. Semacam itu. Terus itu kalau untuk pengajarnya dari mana dapatnya? Nah, itu kebetulan karena saya kebetulan suka belajar ya. Jadi saya habis belajar apa gitu, masternya saya kenal, kebetulan kita kenal baik. Master mau nggak ngajar tempat saya? Master mau nggak ngajar tempat saya gitu kan? Oh kayak gini nih, contoh nih kita nih baru pertama kenal, tahu bisa backgroundnya. Iya kita misalkan ini ngajar apa, saya ikut kelasnya situ gitu kan? Bisa Pak kita ngajar sini, oke ngajar kita buatkan kelas. Berarti untuk pembuktiannya ikut langsung ke dalam gitu sebagai murid sebelum dia jadi guru gitu ya? Iya, secara tidak sengaja kadang kemudian saya minat belajar apa gitu, karena saya suka belajar gitu. Setelah saya belajar saya buktikan, oh ada, ya udah saya tawarin gitu. Berarti ibaratnya tuh kayak SMK juga ya, ada jurusan ini, jurusan itu gitu ya? Iya, bidang lah, kita ngomong bidang macam-macam. Kalian lah ya. Lebih ke soft skill ya, bukan maksudnya kemampuan kita lebih yang bisa kita praktekkan, skill kita bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu nyata, maksudnya udah saya sebagian besar udah saya pelajari dan nyata. Misalkan kayak astrologi gitu. Astrologi itu apa? Nah, astrologi nih, orang kan banyak kayak iya nih, kita juga awam sih, belum pernah. Jadi gini, kebanyakan dulu kita sering di majalah atau di bintang Leo, misalkan bintang ini ya kan, bulan ini kamu jangan pergi kemana ya kan, kamu harus pakai ini ya kan, astrologi tentang ilmu tentang horoskop, zodiak, horoskop. Nah, sebagian orang wah ini tahayul, ini mitos, ini nggak ilmiah, nggak ini. Ternyata saya suatu saat saya belajar ilmu astrologi China. Jadi ada namanya Pak Tse. Pak Tse itu 8, Tse itu karakter 8 huruf. Itu berawal dari saya datang ke terapi ke Shinsei, salah satu Shinsei. Nah kita ngobrol-ngobrol, dia ngomong ada loh ilmu Cina kuno yang belajar tentang astrologi. Dia bisa tahu karakter kamu, dia bisa tahu kepribadian kamu, terus perjalanan hidup kamu cocoknya di bidang apa, kamu besok mau jadi apa, terus rezekimu di mana gitu. Bisa, wah masa sih kok gitu. Ya coba aja. Ikutlah saya kelas itu, terus saya buktikan dan tidak ada gaib-gaiban ya. Maksudnya maaf tidak ada yang ya. Jadi pembuktiannya dari sains semua. Jadi dia itu merupakan pola dalam satu kurun waktu ya tertentu. Misalkan ada tahun, bulan, hari, jam. Tahunnya kapan, bulannya apa, hari tanggalan berapa, terus jamnya jam berapa gitu. Kita bisa nebak itu, bukan nebak, kita bisa analisa. Misalkan itu kita periksa gitu kan, dari ada nanti hukumnya ada 5 elemen. 5 elemen yin yang wusing ya. 5 elemen itu air, kayu, tanah, api, logam gitu. Oh, itu sama nggak dengan Feng Shui, Mas? Nah, basicnya hampir sama. Nanti juga ilmu Cina kuno itu ternyata basicnya hampir sama. Nah, ada yin yang, ada tiga alam, terus habis itu 4 arah, terus ada 5 elemen. Oh, 5 elemen. Iya, jadi yin yang jadi yang satu, kemudian mutlak 1 kosong itu, terus ada yin yang, terus ada 3 alam, atas, tengah, bawah, terus ada 4 arah mata angin. Oh, 4 arah mata angin. Ya, terus ada lagi 5 elemen. 5 elemen ini yang api, tanah, api, kayu, avatar ya. Api, kayu, tanah, air, logam gitu kan. Nah, itu ada hukum interaksinya gitu. Dan itu nanti misalkan air menghidupkan kayu. Ada hukum yang menguatkan atau air menghidupkan kayu. Kayu menghidupkan api. Api menghidupkan tanah, tanah menghidupkan logam menghidupkan air lagi, balik lagi gitu. Tapi ada juga yang cross. Air mematikan api mematikan logam, maksudnya mengendalikan logam. Terus logam mengendalikan kayu mengendalikan tanah, begitu seterusnya. Supaya seimbang. Jadi dunia ada yang disupport, ada yang didukung, ada yang dibatasi. Itu bisa diterjemahkan nanti di astrologi, misalnya Mas ini aku gajah logam. Ya, nanti kalau diperiksa
Ya diperiksa, kita tanggal lahirnya berapa, jam berapa, ketahuan elemennya dia, elemen harinya logam misalnya itu. Oh, biasanya orang logam itu karakternya tegas, keras, gini, ya kan? Tapi kalau kena tekanan api kan dia berarti kan yang menekan lagi ya. Dia jadi cair, jadi ini. Nah, seperti itu. Nah, atau kalau dia terlalu kuat, logamnya terlalu kuat, harus dikasih api supaya dia lemah, menyeimbangkan. Kalau terlalu kuat dia kaku, jadi apa-apa maunya gini, misalkan kayak gitu. Nah, terus kemudian supportnya dari apa? Tanah, misalkan. Nah, dari itu kita bisa tahu ketika Anda melalui, nah di kurun waktu itu, misalkan tiap hari dan tiap bulan itu ada juga logam di hari logam atau hari api atau hari apa. Nah, misalkan logam ketemu hari logam, Anda tambah keras gitu. Tapi kalau ketemu air, Anda malah meleleh gitu kan. Kan logam menjadi cair kan. Nah, ketika ketemu itu biasanya energi Anda lebih lemah gitu kan. Nah, itu bisa ini hati-hati loh. Makanya orang tuh bisa analisa. Kamu di bulan-bulan ini misalkan tekor banyak duit keluar gitu. Itu dari situ sebenarnya. Dan itu real. Nah, sainsnya di mana sainsnya? Nah, sainsnya adalah zaman dahulu di setiap negara itu mereka lihat mereka perbintangan dan efek perbintangan itu pada manusia dan lingkungannya. Awalnya dibuat untuk pertanian. Jadi orang-orang dulu misalkan di Indonesia, misalkan bulan-bulan awal-awal Maret, April itu waktu musim tanam gitu kan, misalkan gitu. Mataharinya di sana, ininya di sana. Oh, ini musim tanam, dicatat lah sama mereka. Sama kayak sekarang Berber nih, Oktober berarti. Nah, biasanya hujan-hujanan gitu. Air gitu. Itu air. Nah, kalau di sana musim dingin gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi mereka amati. Terus pengaruhnya sama manusia apa? Tentu ada pengaruhnya, baik secara fisiologis maupun psikologis. Jadi secara fisik maupun kejiwaan kita. Contoh paling gampang, itu siang hari, matahari kan pas di atas kepala, sama malam hari. Psikologisnya beda nggak? Beda sih. Beda kan? Nah, kalau siang bawahnya kalau apalagi di tengah lapangan mesti marah-marah. Marah-marah ya. Begitu malam, wah udah agak reda. Adem, nah, itu yang nyata ya. Itu apa? Berarti benda langit itu berpengaruh pada bumi ini. Nah, dia muter itu Nah, bumi ini juga dipengaruhi selain matahari, dia mengitari bumi mengitari matahari, juga bumi ini dipengaruhi dengan bulan, planet-planet lain. Gitu. Nah, planet yang terbesar apa? Jupiter. Nah, Jupiter, pinter. Jupiter. Nah, Jupiter ini itu rotasinya, revolusinya ke matahari itu 11,99,99 sekian lah, hampir 12 tahun. Ini bumi, ini matahari. Nah, setiap kali dia bergerak begini, ini ada pengaruhnya sama bumi. Ya kayak tadi lah, ini beda pengaruh di sudut sini sama sini beda-beda. Nah, sehingga satu putaran ini kan 12 tahun lah. Kenapa shio itu ada 12? Itu logikanya. Shio kan ada 12. Ayam, anjing, harimau. Kalau babi air? Babi air. Nah, babi air itu Emang ada? Ada. Kan ada elemen shio, ada elemen ininya, 5 elemen tadi. Jadi, nah itu ada itu bisa dianalisa nanti ketahuan. Tapi kalau babi air yang satu ini agak beda sih, Mas. Ini babi air ya? Ya, ketahuan. Emang kalau shio itu per tahun ya? Iya, per tahun. Gini, shio itu 12 ya. Secara umum per tahun. Tapi nanti di bulan ada shio, di hari ada shio, di jam ada shio. Oh, jam itu sampai ke jam ya? Jam. Mas baru tahu nih. Shio, iya. Kalau aku tahunya baru sampai tahun doang. Nah, ini ada nanti saya kasih capture ya di sini, nanti saya kirim, nanti ada capture, nanti di situ ketahuan ada tahun, bulan, hari, sampai jam. Pergerakan perbedaan itu adalah tiap 2 jam ganti shio, tiap 2 jam. Karakternya beda-beda itu. Nah, ini nanti saya lanjut lagi, ini nanti di akupuntur ada lagi. Jadi nanti misalkan jam sekian sampai jam sekian, yang piket itu organ apa yang aktifnya. Makanya sebenarnya misalkan kayak malam itu, kenapa kita harus tidur antara jam 1 sampai jam 3 harus tidur, itu masa hati dominan. Jadi dia harus bekerja. Kalau yang suka nyerap racun tadi itu. Iya, buang racun, bukan nyerap. Yang buang racun, Dia mengabsorpsi itu, membuang racun. Nah, itu biasanya diharapkan untuk istirahat atau tidak berkegiatan yang emosi gitu kan. Nah, itu sama. Jadi tiap ini, misalkan paru-paru pagi hari jam 3 sampai jam 5. Makanya orang olah pernafasan, olah apa itu biasanya pagi bagusnya ya. Oh iya sih. Terus usus besar itu jam 5 sampai jam 7. Makanya biasanya BAB itu di jam 5 sampai jam 7.
pagi. Pagi, oh. Itu nanti ada hubungannya sama sio sama ini. Nah, itu ya diamati sama orang dulu kenapa kok ada ini penamaan sio itu simbolisasi karakternya. Kalau orang babi itu kayak gini deh gitu. Kalau orang harimau kayak gini, macan kayak gini. Terus naga kayak gini, ini kayak gini gitu. Terus kalau untuk tadi apa untuk ngetes kita tahu ini itu pakai apa? Pakai kertas? Oh enggak, nanti ada aplikasinya. Sekarang tuh udah banyak aplikasi Mas. Jadi aplikasi-aplikasi itu pakai computerized. Kenapa bisa dibuat aplikasi? Karena memang ini kayak matematika. Jadi tetap, konstanta tetap gitu kan. Kayak hari ini hari kerbau, misalkan hari ini hari macan. Itu terus nanti berulang lagi hari ini hari kerbau lagi. Setelah 12 sio tadi balik lagi ke sini. Balik lagi ke awal. sini. Ya, jam juga gitu. Terus gitu. Boleh ngomong agak serem dikit kan? Boleh sekali. Nggak apa-apa. Dalam perhitungan sio itu ada 5 elemen dikali 12 sio. Jadi probability-nya 5 kali 12 berapa itu? 60. Berarti ada 60 tahun. Misalkan babi air, babi kayu, babi logam, babi tanah, babi api gitu kan 5. Terus habis itu lagi macan air, macan kayu, macan api, macan tanah, macan logam. Nah, 5 jadi itu. Nah, 20 tiap tahun kan berubah ya kan, tak berubah, terus nanti pada tahun ke 60 tahun dia akan kembali lagi ke sini, yang tahun yang awal. 60 tadi sama seperti itu. Nah artinya apa? Kondisi bumi juga sama dengan 60 tahun yang lalu. Nah, dia balik ke titik itu lagi berarti. Ya semoga nggak terjadi ya, maksudnya tuh 60 kalau tahun 24 sekarang ya 2024 berarti tahun 64. Sama, hampir sama pergolakan apa di ini ya. Kalau kita alamnya. Kalau sekarang 60 tahun lagi. Iya 60 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu. Kondisinya hampir sama seperti itu. Dengan sekarang. Jadi kondisinya, pergolakannya, apanya gitu kan seperti itu. itu. Terjadi sekarang itu sama kayak. Iya, karena kan alamnya hampir sama. Kan ini pengaruh si planet-planet ini terhadap emosinya manusia, terhadap alamnya segala macam itu kan. Oh, berarti termasuk ada anak Mulyono mau calon presiden. Wah, nah itu. Pokoknya yang jelas, saya nggak ngomong ke arah sana, cuma yang jelas kondisinya alam ini seperti ini, gitu kan. Alam. Tolong disapuin dong. Alam bukan setan. Alam. Alam. Berarti tahun 65 kemungkinan ya kan, berarti sama dengan tahun 2025 kalau diambil 60 tahunnya kondisi alam. Ya. Oh berarti contohnya kayak kemarin Aceh itu 2004 kan, berarti ya, 60 tahun sebelumnya berarti ada sesuatu ya pergolakan alam. Nggak mesti tsunami. Iya nggak mesti ada pasti yang ada lain. Sesuatu lah gitu ya. Nah tapi ya karena semesta atau Tuhan tuh maha adil maha bijak ya, manusia selalu dikasih wawasan ataupun kemampuan untuk bagaimana supaya bisa mengharmonisasi gitu. Nah itu tergantung kitanya gitu loh. Kita mau itu terjadi apa enggak. Karena kalau kita buat apa? Kita belajar, kita tahu bencana, kita tahu kita celaka atau kita apes gitu kan. Nah buat apa kalau cuma sekedar tahu kan? Dari situ kita tahu. Misalnya tadi logamnya terlalu kuat, dikasih air supaya dia agak meleleh. Ya kan, atau logamnya dikasih kayu supaya dapat pekerjaan karena logam kerjanya kan motong-motong kayu, ya kan, yang motong kayu, motong pohon, motong kayu gitu, kan bener kan, ya kan, motong kayu kan, kayu segede apapun, pasti dipotong, termasuk beringin kan, termasuk beringin, termasuk jadinya cuma perabot. Iya, boleh. Itu tadi kan Mas bilang kalau itu pakai aplikasi ya, bisa nggak dengan dengan tangan kosong aja. Nah, contoh sebenarnya bisa, cuma saya udah lupa. Jadi ada kalau dulu master saya ngajari pakai gini ngitung-ngitung ya. Ilmu itu semua bisa dibilang kayak ya udah kesini balik lagi ntar ke situ muter gitu. Jadi ada analisanya. Jadi dia ada pola. Jadi orang dulu itu diamati bulan di sini ini berarti masuk bulan apa dicatat, hari apa ini apa. Oh, karakter orang ini kayak gini. Ini jangan nanam ini, bukan itu mitos. Memang kalau ditanam misalkan di musim hujan yang belenyek nggak tumbuh ya kan kalau tanaman itu. Dicatat ribuan tahun, berapa juta responden, jadikan statistik. Nah, data statistik itu ketahuan polanya jadi rumus. Oh, kalau gini, probability-nya ada gitu kan, sekian persen gitu. Tapi kalau misalnya nih, kayak saya ketemu sama orang yang sama kayak saya gitu. Itu gimana? Ya memperkuat sifatnya dong, berarti tambah seperti gitu. Jadi cocok. Malah nggak cocok dong. Malah jadi cocok, ya? Sifat kekurangannya bisa berlebih, sifat
plusnya juga, positifnya juga berlebih. Jadi bisa ini. Tapi kalau misalkan tadi banyak kekurangannya kan jadi malah diperkuat kekurangannya kan. Jadi memang harus balancing. Dan ini biasanya, kalau misalkan kita nyari jodoh tanpa sadar, elemen kita sama elemen kita tuh saling melengkapi. Kalau nanti jodoh ketemu, bukan saling sama berarti ya Mas? Enggak, justru enggak. Jodoh saling misalkan melengkapi ya. Gua butuh api gitu kan, sana butuh logam misalkan gitu kan. Nah nanti akan si api ini akan memanasi logam supaya logam itu bisa dibentuk jadi pedang atau jadi apa gitu kalau logamnya terlalu kuat gitu kan. Nah dia butuh itu gitu kan. Jadi itu kalau diperiksa-periksa, kalau yang jodoh lama bisa ini, ternyata setelah kita periksa ya Pak Ceknya itu ada kesinkronan, ada kebutuhan satu dengan yang lainnya. Jadi nggak mesti harus sama, misalkan api sama api, enggak gitu. Gitu. Api sama air gitu ya, biar tenang. bisa seperti itu. Ya nanti komposisinya banyak kan apanya, elemen apa, ini harus dikurangin, ini harus kok ketika habis nikah kok tenang ya, gua kok ini ya, kok jadi mapan, jadi ini ya gitu. Tapi demikian juga kalau misalkan dapat yang nggak cocok, misalkan udah api dikasih api lagi tambah gede lagi, tambah terbakar sering berantem lah, sering ini gitu. Bahkan itu bukan cuma suami istri ya Mas, kalau kayak anak sama orang tua bahkan itu juga sama ketika berinteraksi lah ya. Nah sejauh mana atau frekuensi ketemunya itu interaksinya semakin sering ya sering ini. Gitu. Berarti bisa dibilang kalau kita memang mau cari jodoh ya kita lihat itunya juga kan? Bisa dilihat dari itu. Tapi kalau kita udah cinta gimana Mas? Nah, kita udah cinta tapi dia sama nih kayak kita. Nah itu tinggal mau yang apa yang dikorbankan. Sekarang. Ada. Tapi biasanya gini loh, cinta itu bisa tumbuh dari karena kecocokan elemen loh, jangan salah. Kita kok cinta sama dia sih, kok suka jadi klop gini sih. Ternyata setelah diperiksa-periksa, ternyata ada kecocokan ini, ada ini elemen yang cocok sama gua. Ternyata gua kok nggak bisa lepas. Walaupun cuma satu elemen yang cocok gitu. Iya, kadang-kadang gitu. Ketika kita memang butuh elemen itu, air kah, logam kah, tanah kah gitu. Iya. Nah itu ketika kita memang butuh sama dia gitu, gua nggak bisa lepas dari ini gitu. Ternyata setelah diperiksa, kayak gitu loh. Terus kalau untuk garis tangan, Mas bisa nggak? Saya pernah belajar tapi tidak terlalu mendalamin ya, yang garis tangan itu. Jadi jadi semua bangsa di seluruh dunia punya astrologi masing-masing sesuai dengan di Yunani ada ya kan. Di Yunani kan ada Pisces, Cancer ini. Saya belum tahu mendalami. Di India juga ada, kemudian Indonesia sendiri juga ada. Usianya juga tua-tua, maksudnya puluhan ribu tahun, bahkan bukan ribuan, puluhan ribu tahun gitu loh. Berarti nggak hanya ilmu astrologi aja berarti Mas, selain itu apa lagi? Di kelas unik? Iya. Itu ada juga Feng Shui. Feng Shui juga nanti kita mau buka tapi belum. Kemudian ada apa lagi ya, sampai saya lupa. Mind control. Mind control tuh bisa ada kelas Wismaster. Di kelas itu kita ada bimbingan. Kebanyakan kita punya keinginan itu, kita sudah berusaha, kok nggak tercapai-capai keinginan kita. Ternyata ada yang salah dalam mindset kita. Kok bisa nggak tercapai itu apa gitu kan? Nah di situ di kelas itu saya buka sedikit ya. Misalkan kita pernah punya pikiran atau pernah apa yang kita dengarkan di Wismaster tuh dijelaskan waktu kecil ya kita sering mendengar kata jangan boros-boros, orang tua kita kah atau cari uang tuh susah. Kata-kata jangan boros mungkin masih bisa positif ya, tapi cari uang susah. Susah itu sih. Itu sebagian di alam bawah sadar kita. Ini itu sudah gitu nempel sehingga gerak kita kan gerak ini ada dari pikiran sadar dan tidak sadar. Nah, yang gerak tidak sadar ini menjalankan kita kayak susah. Gue tahu udah setengah mati, ini kok susah gitu kan. Ternyata diri kita. Iya, bisa dari sama dengan afirmasi gitu Mas? Ya, hampir sama dengan afirmasi. Itu pun tidak hanya afirmasi, kita dengar pun kalau terus kita yakini, kita dengar ya, kita yakin itu bisa jadi. Apalagi kita ucap, kita terus dengung-dengungkan, itu bisa jadi seperti itu. Seperti itu. Berarti lebih, kan banyak orang bilang, jangan dibilang ke orang ntar gak jadi. Iya, ya. Apakah gimana? Nah kalau nggak jadi itu bilang ke orang itu masalah dia tidak meyakini itu, jadi dia pengen sesuatu, tapi dia nggak yakin gitu loh. Tapi kalau ini kita yakini. Ini gue yakin nih bikin ini bisa gitu ya. Kamu pokoknya jangan boros-boros, cari uang tuh susah, tahu ini. Akhirnya masuk telinga kita gitu kan. Cari uang tuh susah, yang teringat itu cari uang susah. Nah, akhirnya kita mau nyari
berusaha sekeras apapun, akhirnya Ya, susah. nggak nemu gitu ya. Padahal karena ada sebagian energi kita yang kayak direm gitu. Susah lo cari uang, susah lo cari uang. Jadi harusnya loss. Dan vibe-nya kita, energi kita ini ke lingkungan. Karena semua benda ini ada energinya gitu kan. Ketika kita punya energi kita kirim, dia akan, semesta itu akan kayak ngatur ya. Kayak ngatur, oh kamu butuh ini, kamu ini. Ada magnetnya, ada ininya. Jadi kita bisa mencapai suatu tujuan itu dari itu. Tapi ketika nggak sinkron tadi, ada yang kita mau maju tapi kita satu lagi ngerem, satu lagi kita mau maju, kita mau ngerem kayak gitu. Terus ada lagi pernyataan, nggak apa-apa, apa namanya nggak punya uang, yang penting bahagia gitu. Nah, hati-hati kata-kata itu tuh. Menjebak sih, kata-kata menjebak Kata-kata sih itu Mas. tuh, kata-kata Menjebak gua banget. nggak apa-apa. Tapi yakin kalau nggak punya duit itu, nggak punya uang itu bahagia gitu kan. Ya, yakin sih. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Butuh uang. Nah, Berarti kalau kata-kata itu ya kita jadi berlindung di kata bahagia itu ya jadinya. Kalau Iya. mau cari uang ya. Iya, jadi nggak, ya, ini yang orang ngomong aja ya kita bahagia bahagia karena kita bahagia, kita cari uang, kita punya uang gitu kan. Ya kan? Karena sekarang nggak usah semiskin-miskinnya orang makan beras sama garam, butuh uang untuk beli berasnya, tuh beli apa nasinya itu kan. apalagi sekarang nggak ada zaman barter kan Mas. Ya iya, barter itu sebenarnya kan dari uang kan, artinya ada materi. Ada materinya Kita butuh tadi. materi kan. Ya Terus mungkin. juga kalau untuk terapinya gimana tuh? Nah nanti di situ diajarin cara, itu kan tadi data error ya, data error yang masuk ke diri kita selama bertonton dan mengendap, itu kita munculkan, nanti ada caranya untuk mereprogram lagi data error tadi, diucap berulang-ulang, kemudian ada tekniknya lah. Nah setelah itu beres, baru kita ada nge-wish gitu, apa namanya kita mau apa namanya, minta apa, aduh sorry. Masih nyala, oke. Masih. Kita mau nge-wish apa, dan biasanya itu terjadi gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau mau teman-teman mau ikut kelas ini bisa dibuktikan nanti caranya. Ada nanti di kelas unik. Kayaknya Andre tertarik. Aku satu yang belum tercapai sampai sekarang. Apa? Kurus. Bisa itu. Nanti kalau mau Bisa ya? Bisa. Karena saya tuh mindset kayak Olahraga oh, ya udah anjing. deh, gitu. Olahraga. Enggak, ya kan? Iya. Itu juga dari pikiran olahraga Iya, kan jalannya gitu. Ya tapi Niat, tapi gitu. harus ada sesuatu juga ya. Gue juga kayak gitu Mas, kayak Iya. antar dulu deh olahraga. Nah, Tapi akhirnya ketika wah gue ada janji aku gitu Iya. Mas, janji ketika aku udah kayak gini gue harus ada olahraga. Oh ternyata iya, akhirnya sekarang udah mulai olahraga. karena kadang waktu kita gua mau olahraga tapi dalam satu pikiran, wah gua olahraga harus begini. Nah akhirnya ntar dulu deh. Akhirnya jadi entar akhirnya Iya, nggak terlaksana. iya sih. Caranya memang itu. Ya, kalau ada mentornya, maksudnya ada yang ngawasin, Iya, akhirnya kita ini. benar sih. Jadi kebiasaan itu akan terjadi kalau kita sudah sekian hari. Kalau di ilmu psikologi kalau nggak salah ada 21 hari ya setelah kita lakukan. Ya konsisten bakal itu akan kayak jadi habit baru. Bakal habit baru ya. Oke. Gitu. Berarti Itu setuju buat sih, Mas. Teman-teman nih, kali ada yang mau ikut kelas unik, Iya. bisa dong kasih Iya. tahu untuk Iya. range Itu di mana, harga Mas? biar Iya. mereka nggak nanya-nanya gitu Ya, lagi. kalau range harga itu ada macam-macam ya. Ada yang gratis pun ada kita. Ada yang harga kopi juga ada, 25.000 juga ada. Ada yang harga lumayan, maksudnya yang sesuai dengan ininya ada gitu. Jadi silakan di situ dipilih, ada macam-macam di klasunik.com. Di situ ada beberapa kelas-kelas, silakan nanti dipelajari, nanti langsung ada yang belajar secara online jadi kelas tapping, jadi ada video-video di situ. Ada juga nanti kita sering juga buat workshop gitu kan. Kayak biasanya kalau yang terapi-terapi itu pakai workshop gitu kan. Kita pernah bikin beberapa terapi ya. Kelas terapi itu pakai workshop gitu. Oke. Terakhir, Mas, Ya. hipnotis. Nah, Itu ada juga nggak? ada. Kita masih belum buka, tapi saya akan buka nanti ada hipnosis tanpa kata. Jadi mesmerisme ya. Kalau di ilmu hipnosis itu justru sebelum hipnosis yang kita kenal sekarang itu. Jadi zaman dulu di Eropa itu. Jadi tanpa kata, kayak orang gendam lah gitu. Tapi itu sebenarnya sains juga, maksudnya ada penjelasan secara sainsnya. Gitu. Jadi kita diem gitu kan, digunakan untuk terapi kebanyakan atau untuk misalkan orang tuh fobia apa atau apa habis itu atau sakit fisik yang disebabkan oleh psikologi. Nah, itu bisa diterapi ketika dia tidur, ya sudah dia Disuges. Iya, disuges gitu. Nanti tubuhnya akan memproses Ngapain? sendiri. enggak. Gula kalau jam sekarang ngantuk gula, kena gula. Itu kan. Terus yang terakhir banget. Ya, Nggak, terakhir apa lagi nih? kamu. Apa? Kelas cari jodoh ada nggak?
Wah, Kalau itu. ikut Oh, nanti ini. diperiksa Pak C-nya tuh bisa ketahuan nanti. Nah, bisa, siapa tahu ketemu di sana ada cewek yang periksa juga kan. Kira aja di sana gitu. Ada Bumble. Bumble Tinder ya, itu bisa. Promoin dong, enak banget itu. Apa-apa. Ya, terakhir Pak, itu Terakhir. cara kerja hipnotis gimana? Itu bener nggak? Cara kerja, maksudnya kayak yang di TV deh yang kita lihat kayak acara pelawak-pelawak itu, nggak kayak gitu cara kerjanya, makanya cuman gitu doang, pegang doang Iya, gitu. kalau- Itu gimana? Itu beneran nggak sih? Itu kan masuk ke alam bawah sadar, kita mempengaruhi ilmu bawah sadar bahwa apa dari fisik ini ada yang dari pikiran kita yang bisa dikendalikan, misalkan dari perasaan, dari panca indera, kemudian kita bisa masuk di panca inderanya tersebut dari pendengaran atau dari penglihatan, tapi biasanya dari pendengaran, kemudian masuk ke otak, otak memerintahkan tubuh untuk melakukan sesuatu. Nah, kita masuk ke situ. Nah, itu pun nggak sembarangan gitu kan, kalau orangnya yang mau, dan biasanya yang orang labil, maksudnya orang yang maksudnya Masih takut-takut gitu ya? gini, orang labil tuh dia suka satu cirinya suka ngelamun, apa suka gampang lah, lebih gampang di hipnotis ya. Tapi kalau orang kayak saya nih agak susah, kalau orang, saya pernah ketemu master-master itu hipnotis malah saya liatin gini, udah kamu pasrah gini, nggak bisa karena pikirannya nganalisa, dia ngapain sini, nggak bisa masuk ke ininya gitu. Tapi kalau orang yang enggak, saya nggak mau, tapi Nggak tetap bisa. di pas hipnotis Nggak bisa. Berarti orang memang benar dari hati. Iya, gitu. iya. Nggak bisa itu. Ya nggak tahu ya, mungkin ada teknik yang saya belum pelajari, mungkin bisa kali ya, tapi secara ilmu itu harus ada. Ada lah berarti ilmunya. Ada mau. Oke deh. Gitu. Oke, terima kasih Mas Bagus untuk ilmu-ilmunya tadi. Saya jadi tahu saya harus ngapain sekarang, ibadah ya. Itu wajib mah itu. Ya, Itu apapun yang wajib. saya lakuin ibadah sih Iya kayaknya sih, ya. iya, Ya, Pak. Buat teman-teman sekalian yang mau tahu nanti bisa di mana? Di kelasunik.com. Kelasunik.com. Kalian cek aja sendiri. IG-nya kelas_unik. Gitu. Itu ya, yang mau belajar spiritual lah, ilmu-ilmu kayak gitu, enggak spiritual sih. Iya, macam-macam sih. Macam-macam lah. Ada Aku spiritual. buntur kali untuk Iya. itu ya, daripada kalian mencucu-cucu keluarga kalian tidak jelas, kalian bisa langsung ke kelasunik.com. Ya, terima kasih sekali lagi. Oh ya, Mas terima Bagus. kasih Mas. juga. Ya. Untuk ilmunya, jadi buat Terima teman-teman kasih. juga terima kasih, kita udah di akhir podcast. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Aku Andre. Dan aku Aan. Saya Bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.